Ora, aku ya manut kowe to. Ketoke kene ya. Ya wis manut. Ngono pelange bawa to ra? Hah? Pelang. Ora, aku ora maca niplang. Ya wis mlaku wae. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng gue Bikers ID di sini. Jadi setelah lama banget nggak sempet bikin video baru, ini lagi di PSB. Jadi rencananya ini hari tadi pagi sebenarnya aku udah bangun pagi niatnya pesan more, cuman karena ketinggalan, besarnya balik lagi kosan tidur lagi. Nah ini terus kebetulan si Theo juga ngajak riding, jadi muter-muter Semarang aja gitu. Jadi ini tadi start dari PSB. Ya pokoknya itu aja. Jadi ini tempatnya juga sebenarnya agak keren, karena walaupun aku udah lama di Semarang tapi jarang banget untuk kayak riding di sekitaran Semarang sendiri ya. Ini juga di BSP juga nggak terlalu sering aku lewatin, paling cuma sesekali kalau pas lagi riding. Terus jarang masuk busuk-busuk kayak gini. Nah ini kebetulan di apa ya, kayak mungkin kayak hutan kotanya BSP di Semarang. Jadi BSP itu kan kayak pusat perumahan orang-orang yang middle height ya, jadi yang ke ekonomi menengah ke atas biasanya tinggal di sini, karena di sini juga tempatnya lagi berkembang. Jadi selain di pusat kota Semarang ada lagi BSP, jadi kayak komplek pusat gitu. Di sana ada sirkuit, ada sirkuit motor, ada sirkuit motocross dulu pas MXGP 2 kali. Di Semarang juga digelarnya di sirkuit crossnya BSP, bisa banget ngomongnya. Jadi 2 kali aku juga dua-duanya datang, dilalah seneng banget. Walaupun zaman dulu itu lupa, pas awal-awal masih awal di Semarang sih, mungkin 2016-17 lah. Jadi 2 kali di BSB, 2 kali datang. Tempatnya, kompleknya bagus sih, keren pokoknya. Di sini juga kalau tadi dari arah pom bensin Wus itu ada kampus baru. Jadi wah, malam mari kita yuk. Keneng mlebu. Apa kono mau? Rame koyoke. Nah, Lur. Nggih, Nganu map ra? soalnya sinyal Bener sih ini BRT itu. ya wis ki wae wis. Itu oke ya. Soalnya HP ku ki Ngapa? jaringannya elek. Wis maju sih ya. Tes tutup wae ra wis. Nah, lanjut lagi tadi ngobrolin MXGP ya. Jadi ya itu sirkuitnya di area BSP juga. Jadi itu salah satu kayak next kota Semarang kali ya. Jadi sana sekarang juga udah mulai berkembang, ada Unika juga yang baru dibangun. Terus di sana juga tempatnya keren-keren, ada danau BSP-nya juga, tapi nggak tahu udah dibuka apa belum buat umum. Soalnya terakhir itu infonya pas masih pandemi kemarin ditutup. Terus rencana juga dengar-dengar sih ke depan BSP bakal ada mall gede banget di sana. Terus kita ngomongin riding kali ini. Jadi tadi si Theo ngajakin riding ke arah UNES kalau nggak salah. Kebetulan aku kalau riding biasanya tuh jarang banget nyoba-nyoba jalan baru, karena trauma dulu pernah nyasar pokoknya kebusuk-busuk. Terus ini diajakin sama Theo susah banget ngomongnya.
Main ke UNES kebetulan. Si Theo sebenarnya dia juga Sunmori cuman telat juga mungkin, jadi jam 11 baru bangun terus ngajakin riding. Terus gue juga baru tahu kalau ternyata jalurnya juga lumayan keren sih, jadi mungkin karena daerah pegunungannya jadi mulai naik. UNES kan juga posisinya di atas, UNES Gunung Pati, jadi jalurnya mirip-mirip pas kayak dulu Magic Bikers riding ke Gua Kreo. Itu karena kan masih satu area tuh. Gua Kreo kan juga di Gunung Pati, cuman lupa gua jalannya, pokoknya lewatnya daerah-daerah kayak gini juga. Terus di sini juga karena mungkin daerah Semarang ya, itu lagi musim hujan, jadi di jalan terus sepanjang jalan tuh aromanya masuk sampai ke hidung, walaupun udah pakai helm full face terus udah pakai balaclava itu aromanya masih masuk. Jadi mungkin buat teman-teman pecinta durian bisa lah, maksudnya mumpung lagi musim bisa mampir-mampir ke daerah Gunung Pati. Di pinggiran jalan tuh banyak banget durian-durian tuh, 25.000, 10.000, seponya 50.000 dapat. Bingung nih jalan mana. Wah, di garapan oh iya sih sak di kambu arah Mas. Iya ngene iki waton waton mlaku ora ngerti dalan, sing penting ngetutke ngarepe. Jadi nek kebiasaanku dulu ya, dari dulu seneng motoran sampai sekarang, kalau misalnya mau ke tempat apa gitu biasanya aku ngikutin kendaraan depannya. Misalnya kendaraan depan tuh ini tuh Trans Semarang, yang apa sih ini bis kecil itu, aku taunya angkot tuyul itu pokoknya. Jadi apa namanya, kebiasaanku biasanya kalau misalnya udah GPS-nya nggak bisa baca maps, atau misalnya mau tanya dilalang nggak ada orang di sekitar, biasanya aku ya ngetut ke apa, ngikutin kendaraan depannya yang agak meyakinkan. Jadi dulu sempat juga pas riding kemana gitu, jadi GPS-nya atau HP-nya tuh dilalah mati, bingung kan, wis sore juga nggak bisa patokan apa namanya, arah matahari lah kasarnya gitu. Jadi ya udah ngikutin kendaraan depannya, tahu-tahu malah tambah blusuk. Jadi itu juga pernah dulu. Ninja Theo Chen, wah wangun tenan. Jadi si Theo itu dulu gua kenal pertama itu waktu masuk eh, kerja di salah satu hotel di Semarang. Jadi dulu satu divisi. Pas awal awal dulu aku masih pakai Jupiter, jadi pertama di Semarang. Terus Theo dulu masih pakai Vixen yang trondol gitu, ban cacing aku bilangnya, sorry ya Theo ya. Jadi dulu itu dia pakai Vixen, udah tahu tuh yang generasi pertama atau kedua itu, dia modif lumayan sih, lumayan kenceng. Jadi udah berapa lama ya, mungkin 2017an kenal pertama sampai sekarang. Terus dia pakai Ninja. Jadi ceritanya itu ninjanya ini punya Pak D-nya atau Pak Lik-nya gitu. Terus Vixennya itu kan ceritanya dulu mungkin udah bosen atau udah modifnya udah mentok lah mungkin. Terus ditukar tambah dapat Ninja ini, anjir cuman ada beberapa kemarin. Ninja ini masih bagus loh, nggak tahu kayaknya sih Ninja RR generasi terakhir. Ini warnanya cakep banget, hijau Kawasaki lah, punya khas banget Kawasaki kan. Warnanya hijau pasti kan, tim balapnya dulu dari zaman MotoGP dulu pas zamannya Shinya Nakano. Gue inget masih SMP atau SD gitu, pokoknya kalau Ninja ya hijau. Terus di World Superbike sampai sekarang dia juga warnanya hijau juga. Si Jonathan Rea motornya tuh yang ZX10 RR itu
itu juga hijau. Pokoknya kalau Kawasaki tuh nggak tahu kenapa ya, mungkin identiknya warna hijau karena udah dari zaman berahula. Nah, lanjut. Cek. Mana yang itu lagi mobil ki? Nah lanjut, sebenarnya aku juga dulu sebenarnya pengen banget punya motor 2 tak ngebul itu, cuman nggak tahu mungkin karena belum rezekinya kali ya. Cuman sukanya lihat-lihat misalnya di online ada Fish Air atau mungkin Satria Hiu, itu juga gue pengen, cuman mungkin belum ketemu. Wait, dulu itu belum ketemu, wah ngeri teman, belum ketemu jodohnya ya kalau motor. Jadi ya cuman lihat-lihat doang, cuman terus kemarin lihat RX King dulu juga sempat pengen, tapi belum nemu, dan akhirnya ya stay pakai motor ini dulu, si Cici ini. Karena kalau mau ganti juga mungkin karena ini motor juga masih enak juga dipakai ya, mungkin masih kurang-kurang dikit, tapi untuk pemakaian di kota ya cukup sih. Kalau misalnya buat mudik ke Kebumen juga tenaganya juga cukup. Paling kalau naik motor lari berapa sih, kalau kalau gue ya maksudnya paling cuma lari cepet 120 itu udah cukup banget. Itu juga jarang banget kepake. Paling kalau pas mudik doang, itu juga di jalan tertentu bisa bisa nyampe top speed segitu. Kalau di mekan dalam kota di Semarang paling berapa, 60 80 paling udah, gas dikit, udah cukup kayaknya sih. Apalagi Semarang kan ini udah mulai macet lagi sekarang, udah aktif saya udah normal, 12 udah normal ya, karena corona udah lama udah nggak ada lagi beritanya. Walaupun sebenarnya masih ada berita dikit-dikit coronavirus baru, varian baru pokoknya, tapi ya udahlah, pokoknya biarin aja yang mereka yang lebih jago yang ngurusin. Ya, kono. Hmm? Wah, wis bolak-balik muter koyo laron nih. Tekan-tekan. Di situ malah. Padahal tau aku dulu juga pernah ke UNES sih, cuman aku naiknya tuh lewat Sampangan, bukan lewat BSB. Jadi masih bingung nih lewat BSB apa meneh, apa jenenge, kampus UNES kan menurutku ya, karena jarang masuk kampus, termasuk gede, jadi aksesnya mungkin pintunya juga banyak, jadi mungkin bingung pintu mana kan. Si Theo juga yang aslinya juga masih agak bingung, tapi ya mungkin karena lupa wae dalane. Nah, ngomong ke motor si Theo, jadi kemarin tuh tambah berapa sih, kemarin aku tak nggak tahu, mungkin 10 atau berapa gitu, pokoknya dapatnya dia murah banget, anjir gue pengen banget punya Ninja itu. Cuman ya itu, 2 tak kalau misalnya buat um, riding kayak gini sih, buat San Mori sih oke ya. Cuman kalau budget biker touring misalnya ke Jogja mungkin, atau ke Surabaya atau ke Malang, pakai Ninja 2 tak atau motor 2 tak lah, sepertinya budgetnya bakal jeblok. Jadi tak keep dulu, mungkin kita pengen 2 tak, tapi itu masih kepikiran, mungkin next time kalau misalnya ada tempat, nggak tempat ya, kalau punya dua motor. Hah? Oke, boleh teman-teman sih, tak ngecek GPS. Kenapa balik? HP-mu kok nggak HP rak? Nggak HP rak?
Walah iki yo buka tas sini malah Roma Malkis, malah kuncinya ketrisut-trisut. Oke. Dan pintunya yo ono kae, pintu depan, pintu belakang, samping, atas mungkin, ngisor. Ben TW, ben telepon. Gerbang ngarep ndi to? Mau kae. Oh, lewat kene bae. Depan sangat itu kono, cuma lewat kiri wae, Pak. Yo jajal wae. Nang buri ono. Ya. Nah, cuma nek punya dua motor atau lebih dan posisi masih ngekos itu, aduh koyoke kok piye ngono ya. Harusnya kan punya rumah sendiri, maksudnya biayanya aku ya. Punya rumah sih kecil nggak apa-apa. Nanti punya motor dulu nggak apa-apa. Baru bisa diparkir di dalam. Kalau misalnya belum punya rumah sendiri tapi udah punya dua motor kan udah repot ngurus, malah duit entek ngurusin motor toy. Weh lagi tau nes akhirnya iso tekan ibu haji kurkat mau ra tekan-tekan ngubung-ngubung ra jelas. Iya pokoknya gue lah pokoknya intine ngomongnya dicampur-campur nggak apa-apa ya, sorry ya. Jadi intinya yaitu nek aku pribadi sebenarnya masih pengen banget punya dua tak. Jadi mungkin buat ya iseng-iseng San Mori kalau misalnya lagi pengen, sama satu daily yang irit lah. Kalau ini sih si Cici sebenarnya cukup buat daily, oke, buat San Mori juga oke. Cuman ya itu kembali lagi, nah aku mungkin yang penting atau yang ini dulu mungkin lebih ngebudget buat hal-hal lain yang bersifat untuk pribadi lah istilahnya gitu. Kalau misalnya untuk motor ya mungkin next time bisa sambil dipikir ke depan, terus mau ganti motor apa atau mau nambah motor apa, soalnya kan kebanyakan motor kan juga ya ngerawatnya kan juga double istilahnya kan gitu. Lah tak kira mau gerbang masuk iki yo, gerbang mana ya oke banget gerbangnya mana sih, waduh jan jadi wong desa malah nang jero apa bingung tok nang kene iso ilang aku maksud gue. Nah ini tekan UNES, jadi ini udah sampai UNES kayaknya sih, udah di belakang kayaknya sih teman-temannya si Theo. Jadi ya paling itu aja sih, jadi ngobrol-ngobrolnya Budget Baker edisi kali ini. Jadi semoga bisa memetik hikmah jadi apa yang saya obrolin, walaupun sebenarnya cuma ngobrol ngalor itu nggak jelas. Ngarep apa? Hah? Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dibantu share, like, atau subscribe mungkin. Ya, pokoknya itu aja. Bye bye.